Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuti di sini di channel YouTube Dapur Kue Sabin tentu saja sebagai pawang dapurnya. Nah, kali ini aku akan bikin peyek seser nih teman-teman. Gimana cara membuatnya? Teman-teman simak aja nanti videonya sampai selesai. Jangan kemana-mana, ini akan lengkap dengan resep ya. Nanti aku tulis di kolom deskripsi. Simak semuanya setelah yang satu ini. Hai, selamat datang kembali teman-teman. Nah, ini menu baru di Kue Sabin, di dapur Kue Sabin. Kira-kira sudah masuk bulan ketiga ya teman-teman, anggap aja baru lah. Ini teh menu baru di dapur Kue Sabin dan alhamdulillah mulai menjadi bestseller. Ini adalah peyek. Jadi aku tuh punya dua varian menu ya untuk peyek. Yang satu peyek kembang goyang, yang satunya lagi peyek seser yang peyek langsung ke wajan gitu ya teman-teman. Nah, ini aku akan sharing resep untuk peyek seser yang langsung ke wajan. Teman-teman bisa langsung copy untuk resepnya, boleh ya. Silakan aja dipraktekkan. Ini menurutku udah pas banget keresnya. Jadi teman-teman nggak usah ngutak-ngatik resep Ji, lagi. ieu Aku nu pikir ya make HP teman-teman. baru. Kita mulai aja lagi. Oh ya, dan untuk ke resep peyek kembang goyangnya, mohon maaf ya teman-teman, aku belum bisa sharing karena memang itu resep di kelas Kursol, kursus online Kue Sabin untuk khusus peyek seroja. Jadi aku nggak bisa sharing ke umum ya teman-teman. Kalau teman-teman berminat untuk masuk, untuk bisa ikut peyek seroja, teman-teman bisa langsung aja kontak WhatsApp ya. Nanti aku cantumin di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung gabung di kelas kursus peyek seroja. Oke, ini dia bahan-bahannya teman-teman untuk peyek seser ya. Kita mulai absen satu-satu. Di sini ada bawang putih, kemudian ada irisan daun jeruk, dan ini aku pakai rebon. Rebon yang udah direndam kira-kira 2 jaman, kemudian dicuci, dibilas-bilas. Kemudian ini ada cabe yang aku keringin sendiri, bukan cabe kering ya teman-teman. Ini setengah kering. Jadi kita akan pakai untuk rasa gigit-gigit pedes gitu, tapi nggak terlalu pedes ya teman-teman. Lanjut ke bumbu berikutnya, ini ada kemiri. Kemudian setelah kemiri kita punya bumbu bubuk yaitu gula pasir, garam, dan juga micin ya teman-teman untuk penggurihnya. Kemudian aku di sini juga pakai ketumbar. Nah, ketumbar nggak boleh di skip. Di sini aku nggak memakai kunyit seperti kebanyakan resep peyek, nggak pakai kunyit. Nah, ini ada telur 4 butir. Di sini aku membuat 2 resep ya. Nanti aku cantumin ke teman-teman di kolom deskripsi 1 resep aja. Ini kita tambahkan cairannya yaitu berupa air. Teman-teman bisa ganti pakai santan. Bebas ya. Kita langsung masuk ke proses pembuatan. Di sini aku mau bikin bumbu dulu. Aku siapin bawang putihnya kurang lebih sekitar berapa ya? 16 biji ya teman-teman untuk 2 resep. Kurang lebih sekian. Nanti teman-teman lihatlah di kolom deskripsi ya. Ingatanku agak-agak dipertanyakan kalau masalah gini mah voice over. Kemudian tambahkan juga kemiri ya. Kemiri kurang lebih juga 8 biji. Kemudian ini mau aku blender. Nah, ini di blender. Kemudian setelah ini benar-benar halus, kemudian baru masukin cabai merahnya untuk di blender kasar. Jadi dia masuk paling belakang ya cabenya ya teman-teman. Tinggalkan bumbu, kita masuk ini ke minyak. Kita panaskan dulu minyak. Maafkan pakai merek itu ya teman-teman, terlihat merek. Nah, kemudian kita panaskan itu minyak, tinggalkan dulu, langsung kita racik untuk adonan peyek rebon. Semua bumbu dimasukkan aja dalam satu baskom menjadi satu ya teman-teman. Semua bumbu ini kalau ngasih ketumbar jangan pelit-pelit karena rasa ketumbarnya itu akan membawa rasa yang
apa peyek yang enak nanti jadinya ya teman-teman. Telur sebaiknya jangan di skip, semakin banyak telur semakin bagus empuk hasilnya ya teman-teman. Di sini aku memakai tepung beras dan juga memakai tepung tapioka. Lanjut campur bumbu-bumbu yang tadi kita blender, masuk juga tadi cabai ya teman-teman. Ini agak sedikit pedes ngegigit gitu, tapi nggak terlalu pedes ya. Nah, dibersihin aja dengan air, kemudian tuang semuanya ke dalam baskom, kemudian aduk-aduk sampai menjadi adonan yang kental. Jangan terlalu encer, karena kalau terlalu encer itu nanti peyeknya itu susah mateng, jadi dia tuh nyerap minyak malahan ya teman-teman. Sudah mensusah mateng, terus tambah lagi dia akan nyerap minyak. Jadi adonan peyek kuncinya harus agak kental. Ini udah beres semuanya, jangan lupa dicolekin sedikit ya teman-teman untuk dirasakan rasanya. Jangan jijik, tapi dicolekin aja langsung gitu ya teman-teman. Nah, ini kekentalannya, sepertinya terlalu encer. Nanti aku akan tambahin dengan terigunya ya teman-teman. Setelah semua masuk itu adonan bahan-bahan yang lainnya seperti daun jeruk, seperti rebon, itu tuh dimasukin aja jadi satu semuanya dalam baskom ya teman-teman. Kemudian baru kita cetak. Nah, ini yang udah dicetak tadi. Habis ini kita nyetak lagi ya teman-teman, terlalu lama. Itu aku bikin 2 resep itu lumayan sih bikinnya. Sambil berdiri lumayan bikin pegel. Kita mulai lagi nyetak lagi nih. Ini udah sesi yang ketiga ya teman-teman. Aku baru nyalain untuk videonya. Diseserin aja ke pinggir wajan. Nah, kadang orang-orang tuh ada kendala, wajannya tuh lengket ya, jadi nggak mau lepas gitu adonannya. Itu teh bukan wajannya teman-teman yang salah. Wajan mau wajan apa aja dipakai bisa. Wajan mau wajan anti lengket, mau wajan jadul, mau wajan baru, itu tuh nggak akan lengket kalau suhunya sudah pas. Nah, untuk bikin peyek itu diperlukan suhu yang tinggi teman-teman. Pastikan wajannya sudah panas betul, baru dituangin adonan peyek. Gimana teman-teman? Aku terlalu cepet ya ngejelasinnya ya. Udah bawaan dari sananya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya dengan apa yang aku omongin. Nah, ini lihat teman-teman, ini enggak lengket. Kenapa? Dia sudah panas wajannya tadi saat aku tuang. Kalaupun masih lengket, kalau teman-teman merasa ini udah panas Bu Tuti, tapi kok masih lengket, berarti ya belum panas gitu ya teman-teman ya. Pastikan panas gitu. Mendingan sampai terlihat asap aja juga nggak apa-apa deh. Nanti belakangannya baru dikecilin apinya gitu. Hai halo yang baru gabung di sini di channel YouTube Dapur Kue Sabin, yang baru aja nemu channelnya Bu Tuti. Hai selamat datang, salam kenal dari Tuti ya. Semoga kalian betah di sini. Di sini Bu Tuti mau masak-masak apa aja yang menjadi pesanan orang ya, bakalan di-upload di YouTube untuk sebagai sharing ilmu untuk kalian ya. Bukan berarti Bu Tutinya hebat, bukan, cuman ingin aja sharing ilmu ya sama kalian. Semoga ada manfaatnya begitu. Ya, yang betah di sini jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube Dapur Kue Sabin untuk bisa lebih berkembang lagi ke depannya ya, untuk Bu Tuti bisa lebih rajin lagi, semangat lagi. Tanpa dukungan kalian mah Bu Tuti males-malesan sukanya. Lanjut sampai adonannya habis ya teman-teman. Ini kita habiskan untuk peyek rebonnya. Setelah ini kita akan lanjut untuk bikin peyek seser kacang tanah. Jadi pesanannya ada 2 macam ya teman-teman. Ada 2 macam untuk peyek seser ini, ada 2 macam. Mintanya peyek rebon dan juga peyek kacang tanah. Jadi total ada 21, 22, lupa lagi. Ya sekitar itulah pesanannya. Jadi nyambung aja. Pertama ini, nah ini udah selesai peyek rebonnya teman-teman. Tinggal kita packing langsung ya. Jangan nunggu untuk
bikin dulu yang lainnya. Nah ini sebelum melempem, cepat melempem, kita akan packing dulu. Hasilnya bagus teman-teman, lihat nggak terlalu berminyak ya, dan kokoh, keras banget gitu, nggak terlalu apa ya, tipis juga biar kerasa makan peyeknya. Kalau terlalu tipis itu suka ngelukain mulut ya teman-teman. Ini dia, langsung kita packing ya habis ini ya. Oke, lanjut kita packing. Di sini aku memakai plastik ukuran 23 kali 30 kali 05. Jadi ketebalan 05 ya teman-teman. Kalau untuk bungkus peyek itu sebaiknya yang agak tebal dikit supaya nggak gampang bolong ditojosin sama peyeknya. Ini setelah semuanya dibungkusin satu-satu, lanjut kita seal ya teman-teman. Aku pakai sealer yang murahan aja tapi lumayan sih, dia bertahan sampai sekarang. Udah lama nih aku pakainya, udah bertahun-tahun ya teman-teman. Kita seal semuanya. Ini sesi pertama, kemudian setelah seal semuanya kita masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu peyek kacang tanah. Di sini ada yang nggak suka sama peyek. Ngacung dulu coba, nggak sukanya kayak apa, karena apa, harus harus diselidiki dulu nggak suka peyeknya karena apa. Soalnya kayaknya kok peyek enak ya untuk teman makan ya teman-teman, untuk teman makan pecel, untuk teman makan apa aja, pokoknya peyek is the best gitu ya, ngalah-ngalahin kerupuk ya. Jadi wajib ada peyek kalau makan. Ayo teman-teman praktek yuk, supaya bisa untuk menyediakan cemilan buat keluarga, teman makan ya. Lihat ini dia hasilnya setelah disil jadi kayak gini teman-teman. Ini ukurannya 150 gram ya. Ukurannya 150 gram. Oke, semakin siang kita masuk ke menu berikutnya yaitu peyek kacang tanah. Untuk resepnya sama aja dengan peyek peyek rebon, cuman beda topping aja ya teman-teman. Di sini aku memakai kacang tanah sangrai yang sudah dicopper kecil-kecil, dan ini kita tambahkan juga cabai setengah kering, dicampur jadi satu ke adonan, semuanya masuk ya, termasuk ini. Nah itu daun jeruk, kemudian kacang tanah sangrainya masuk. Kacang tanah boleh disangrai boleh enggak terserah teman-teman, tapi versi aku mau sibuk sendiri. mau merapatkan diri sendiri, aku pakai kacang tanah sangrai. Bisa nyangrai sendiri atau bisa beli yang udah jadi ya teman-teman, yang kayak buat donat gitu boleh. Kita aduk-aduk rata, kemudian langsung aja kita bikin. Jangan lupa panaskan wajan dulu. Nah ini udah jadi, udah sesi yang keberapa gitu ya teman-teman. Nggak mungkin lah aku videoin dari awal sampai akhir. Durasinya nanti jebol kuota kalian. Oke teman-teman, ini dia. Kita langsung untuk masuk ke nyeserin adonan yang berikutnya ya. Angkat dulu. Perlu tip khusus, nggak butuh tip untuk membuat seseran peyek supaya bagus. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nggak ada tip ya teman-teman, itu tuh murni ketelatenan kita ya. Semakin rajin latihan, semakin mudah nanti untuk membuat seserannya seperti itu. Aku awalnya juga belang bentong, nggak jelas bentuknya, tapi setelah sekian kali latihan, sekian kali bikin, hasilnya lumayan sih jadinya, kayak yang biasa dijual orang. Jangan tanya ke hasil sebelum-sebelumnya itu kayak gimana, itu nggak jelas pokoknya bentuknya. Ya teman-teman, latihan kuncinya. Nanti bisa sendiri ya, nggak ada guru yang bisa ngajarin langsung bisa gitu ya untuk nyeserin peyek. Kecuali latihan sendiri. Nah seperti itu, dijejalin keluarganya tiap hari dibuatin peyek. Ini latihan loh, latihan loh mas, ini jadi tiap hari ya makan peyek. Begitu ya teman-teman.
kita lakukan semuanya berulang sampai adonan habis. Habis ini aku bikin lagi peyek yang kembang goyang ya teman-teman. Peyek kembang goyang seperti ini, udah langsung aja aku cetak-cetak. Mohon maaf sekali lagi, aku nggak bisa sharing resepnya ya teman-teman untuk kembang goyang. Tapi aku pernah sebelumnya itu sharing resep kembang goyang juga. Teman-teman bisa scroll-scroll di sini ya di video panjang, tapi untuk di kelas aku nggak pakai yang itu, aku pakai resep khusus ya teman-teman. Resep yang di kelas itu sangat ngeprul, jadi nggak keras, ngeprul, bahkan orang tua aja bisa makan ibaratnya. Kalau tertarik silakan nanti hubungin aja nomor WA yang aku cantumin di kolom deskripsi. Yuk teman-teman gabung sama teman-teman yang lain yang udah gabung duluan dan udah menghasilkan cuan dari kelas peyek seroja ini. Gimana teman-teman dengan video kali ini? Kualitasnya agak buram ya teman-teman, karena pencahayaannya juga kurang pas lampunya mati gitu ya, jadi ketukar pakai lampu yang wattnya kecil, jadi agak gelap-gelap gitu ya, mohon dimaklumi. Gimana ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh deh pertanyaan di kolom komentar, nanti mudah-mudahan aku bisa jawab. Nah ini hasil-hasilnya teman-teman. Peyek kembang goyang dan juga peyek seser semuanya siap untuk dikirim ke pelanggan yang pemesan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dipraktekkan ya resep yang udah aku share. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.